10 hal terliar yang pernah dikatakan dan dilakukan BTS di televisi nasional. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika BTS ada di layar. Berikut adalah 10 hal terliar yang pernah dikatakan dan dilakukan para anggota BTS di televisi nasional. Yang pertama, ketika mereka memberitahu seluruh dunia tentang pakaian dalam mereka. Jika kamu mencari dosis harian BTS TMI, ini dia. BTS menghadiri acara online khusus untuk klub penggemar Jepang resmi mereka untuk merayakan perilisan album kompilasi Jepang mereka, BTS The Best. Di sini, BTS berbicara tentang musik mereka dan pakaian dalam. Nah, mengapa tidak? BTS dan ARMY adalah keluarga. Ketika V ditanya apa item fashion favoritnya saat ini, dia dengan percaya diri mengatakan bahwa dia membeli celana dalam baru. Tuan rumah tertawa terbahak-bahak. Anggota V tentu saja terus menggodanya. Mereka berulang kali berkata, pakaian dalam, menanyakan jenis celana dalam yang dibeli V dan memintanya untuk menunjukkannya. Dia diam. Ini sebuah rahasia. Rahasia, Jungkook dan RM sama-sama ingin tahu apa warna pakaian dalam V. Ini hitam, katanya, dan membungkam mereka lagi. Setelah Jungkook dengan berani mengumumkan bahwa ia mengenakan pakaian dalam biru, J-Hope memberi BTS julukan baru yang ikonik, panty senyondan. Serahkan pada Jin untuk bekerja lebih keras, dia memeriksa pakaian dalamnya untuk memverifikasi warnanya sebelum memberitahu dunia bahwa dia mengenakan abu-abu. Yang kedua, saat RM menutup resleting seperti Boss. Pada 15 Januari, BTS memenangkan Bonsang dan Daesang pertama untuk album terbaik Love Yourself Tear. Tetapi penggemar percaya bahwa RM layak mendapatkan penghargaan individu untuk pemasangan resleting yang luar biasa. Selama panggung idol BTS, RM menyadari bahwa dia tidak menutup resletingnya dan menanganinya seperti seorang profesional. RM tidak hanya berusaha menyembunyikan resletingnya, dia membuatnya terlihat seperti bagian dari koreografi. Sekarang penggemar tidak dapat memutuskan bagian mana yang lebih mereka sukai, resleting RM atau klip dia memberitahu Suga dan Jin tentang hal itu. Yang ketiga, waktu itu RM menyebut J-Hope dan Jin pengecut. Di The Late Late Show with James Corden, RM tidak segan-segan melontarkan fakta. Ketika ditanya bagaimana J-Hope dan Jin akan bereaksi untuk tantangan gentar, dia berkata, mereka adalah yang paling pengecut di grup kami. Dia savage, tapi dia tidak salah. Yang keempat, saat Jungkook menolak pelukan Jimin di SNL. Salah satu momen terbaik di acara spesial Saturday Night Live BTS terjadi selama kredit. Semua orang berpelukan, tapi Jungkook, dia membiarkan Jimin menggantung. Yang kelima, kekacauan ini. Satu-satunya hal yang lebih lucu daripada Jimin di atas panggung adalah reaksi J-Hope untuk Jimin yang jatuh. Yang keenam, ketika V dengan santai bicarakan temannya. V BTS memiliki cerita audisi yang unik. Seperti banyak idola K-pop, ia menghadiri audisi publik. Tidak seperti banyak dari mereka, dia tidak punya rencana untuk mengikuti audisi. Dalam sebuah wawancara di The Tonight Show with Jimmy Fallon, V mengkonfirmasi kisah bagaimana ia menjadi trainee di Big Hit Music. Dia bepergian dengan temannya dari kampung halaman mereka, Daegu, untuk mendukungnya dalam usahanya. Jimmy Fallon bertanya, V, benarkah kamu tidak pernah berniat mengikuti audisi BTS? Kamu hanya pergi audisi untuk mendukung temanmu? V menjawab, benar, ya. Sebelumnya, V mengungkapkan bahwa para perwakilan sangat tertarik padanya. Mereka memintanya untuk langsung mencoba perusahaan tersebut. Kepada saya, seorang pengamat bertanya, apakah kamu ingin mencobanya? Kata V. Dia tidak memiliki waktu yang mudah karena dia harus menunjukkan setiap bakat di gudang senjatanya kepada anggota staf. Mereka bertanya, apakah saya ingin mencoba? Jadi saya menjawab, ya. Saya menari dan mereka berkata, apakah kamu memiliki sesuatu yang lain? Saya bernyanyi untuk mereka dan mereka bertanya, apakah kamu memiliki hal lain yang ditunjukkan untuk kami? Saya beatbox dan mereka bertanya lagi. Saya nge-rap dan mereka bilang apalagi. Saya membawa saksofon saya dan memainkannya untuk mereka dan mereka menjawab, apakah kamu memiliki hal lain untuk ditunjukkan kepada kami? Saat itulah saya akhirnya mengatakan tidak. Saya tidak punya hal lain untuk ditunjukkan kepada Anda, kata V.
Jimmy Fallon mengajukan pertanyaan lanjutan yang ada di benak banyak penggemar. Apa yang terjadi dengan temannya? V menjawab dengan seringai, dia gagal. Penonton, pembawa acara, dan rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak berkat kata-kata yang dia ucapkan. Bakat, visual, dan waktu komedi yang sempurna, tidak heran V ditakdirkan untuk menjadi idola K-pop. 7. Garis pick up ikonik Suga. Selama wawancara dengan Billboard, BTS ditanya apa jalur pick up favorit mereka. Suga membuat semua anggota malu dengan mengatakan, "Apakah kamu tahu BTS?" Penyanyi Billboard. 8. Waktu itu Jimin curang untuk menang. Ketika Jimmy Fallon berbalik, Jimin diam-diam menambahkan lebih banyak catatan post-it ke Jungkook, berharap bisa menipu jalannya menuju kemenangan. 9. Pintu masuk legendaris ini. BTS memberi Suga pintu masuk kerajaan di Golden Disc Award dengan menggendongnya di atas punggung dan bertindak seperti pengawalnya. 10. Ketika Suga mengejar pekerjaan pembawa acara. Selama wawancara dengan SBS News, Suga berbicara tentang bagaimana agensi BTS awalnya merekrut untuk menjadi produser. Jika dia tidak bergabung dengan Big Hit Music, dia mungkin akan menjadi penyiar. Keberanian Suga membuat anggotanya tertawa dan penyiar berkeringat. "Oh, tidak, itu artinya aku dikeluarkan." Kedengarannya sangat mengancam, kata penyiar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.